Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, penuh dengan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Selain menjalankan ibadah wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran besar bagi mereka yang melaksanakan amalan-amalan lainnya di bulan ini. Nabi Muhammad SAW sendiri selalu menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Seperti tergambar dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat dermawan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Salah satu keutamaan besar di bulan Ramadan adalah mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbuat kebaikan setiap harinya, umat Islam dapat memanfaatkan berkah di bulan ini. Namun sayangnya, masih ada sebagian muslim yang menyia-nyiakan waktu di bulan yang penuh kemuliaan ini. Mereka melakukan kerusakan, kejahatan, maksiat, dan bahkan melalaikan kewajiban ibadah. Sebagai tambahan, ada golongan tertentu yang merugi di bulan Ramadan. Siapa sajakah mereka yang masuk golongan yang merugi di bulan Ramadan? Pertama, mereka yang menganggap bulan Ramadan biasa saja. Umumnya, umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan sukacita dan melakukan berbagai persiapan. Ini mencakup membersihkan rumah dan masjid sebagai langkah awal untuk beribadah. Selain itu, mereka merencanakan aktivitas selama bulan Ramadan, mempersiapkan makanan untuk berbuka dan sahur. Sayangnya, ada beberapa orang yang menganggap bulan Ramadan sebagai bulan biasa saja. Hal ini merupakan suatu kerugian, karena bulan ini memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala melalui berbagai amalan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk tidak menyia-nyiakan bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pahala kepada umatnya yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di bulan ini. Mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai kebaikan dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islam yang beriman, jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah ini ya. Kedua, alim hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, yang biasanya diidentikan dengan meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat janji pahala yang melimpah, terkadang membuat seseorang tiba-tiba terlihat sangat taat beragama. Namun, disayangkan jika kealimannya hanya terjadi selama bulan Ramadan dan menghilang setelah bulan suci itu berakhir, kembali melakukan perbuatan maksiat. Hal seperti ini seharusnya dihindari oleh umat Islam. Bahkan, Imam Ahmad pernah menyampaikan pemikirannya dengan mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersikap istiqomah atau konsisten dalam berbuat kebaikan. Jika berbuat baik selama bulan Ramadan, hendaknya upaya tersebut dipertahankan bahkan di luar bulan suci tersebut. Lebih dari itu, sebaiknya usaha untuk meningkatkan kebaikan tersebut juga menjadi fokus, sehingga nilai-nilai positif yang ditanamkan dapat terus berkembang sepanjang waktu. Ketiga, hanya menahan lapar dan haus. Puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus. Seharusnya juga mencakup upaya untuk menjauhi perbuatan buruk dan dosa. Menahan diri dari makan dan minum tanpa meninggalkan perilaku buruk dapat membuat ibadah puasa menjadi tidak bermakna. Sehingga sahabat yang beriman hanya akan merasakan lapar dan haus tanpa mendapatkan manfaat spiritual yang diharapkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyampaikan pesan ini dengan jelas, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya puasa. Pesan ini mengingatkan bahwa puasa tidak hanya tentang menahan diri dari kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan pengendalian diri dari segi perilaku dan tutur kata yang buruk. Dengan demikian,
sahabat Islam yang beriman diingatkan untuk menjalani puasa dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika Islam. Keempat, menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan seharusnya diisi dengan aktivitas yang baik dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencakup kegiatan seperti membaca Al-Quran, berzikir, itikaf, dan aktivitas positif lainnya. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu mereka dengan baik di bulan Ramadan dapat dianggap sebagai golongan yang merugi. Mengatur waktu dengan baik di bulan Ramadan menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, selama malam hari, sahabat Islam yang beriman perlu melibatkan diri dalam sholat tarawih dan sahur. Oleh karena itu, jadwal istirahat perlu diatur dengan cermat agar semua aktivitas dapat berjalan dengan baik dan seimbang. Dengan melakukan perencanaan waktu yang efisien, sahabat Islam yang beriman dapat memastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Kelima, tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan tiba, setiap umat muslim seharusnya berupaya untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebaliknya, melibatkan diri dalam perbuatan maksiat tidaklah sesuai dengan semangat bulan suci ini. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maaf sebesar-besarnya selama bulan Ramadan, memberikan kesempatan untuk bertaubat dengan tulus dan ikhlas. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan dalam sabdanya, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lewat. Pesan ini menekankan pentingnya niat yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa, serta mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebaiknya kita semua memanfaatkan bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan niat yang lurus semata-mata karena Allah. Mari bersama-sama menjalani bulan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.